Wa minhum radhiyallahu anhum isna asyara nafsan yuqadu lahum al-budala'u wa ma hum al-abdalu. Di antara para jenis-jenis wali itu ada wali 12 orang yang nama mereka adalah al-budala. Tapi mereka bukan abdal. Mereka wali budala bukan abdal. 12 orang itu ya. Wa hum fi kulli zamanin la yaziduna la yanqusuna maqamuhum ihdaru wa yatil khususiyah bil lisanil imbisati fi du'a wa haluhum ziyadatul iman bil ghaibi wa yaqin. Mereka di setiap zaman tidak pernah lebih, tidak pernah berkurang. Ya selalu 12 itu. Kalau ada yang meninggal diganti yang baru. Makom mereka adalah memperlihatkan puncak keistimewaan, kekhususan dengan menggunakan bahasa imbisad. Imbisad itu manja ya dalam berdoa. Hal mereka, kondisi batin mereka adalah iman kepada hal-hal yang gaib itu makin bertambah, yakinnya makin bertambah. Wasummu budala li'anna al-wahida minhum law lam yujadil baguna naba manabahum wa qama bima yaqum bihi jami'uhum. Kenapa mereka diistilahkan dengan budala? Mereka diistilahkan dengan budala, alasannya ialah karena satu di antara mereka kalau yang 11 itu tidak ada, maka satu orang ini yang menggantikan yang 11 ya. Dia melaksanakan apa yang biasa dilaksanakan oleh semuanya, oleh yang 12 yang 11 itu. Digantikan oleh satu orang ini. Makanya dikatakan budala. Budala itu pengganti. Ainhum radhiyallahu anhum rijalul ishtiyaqi wa hum khamsata anfusin hum min muluki ahli dhariqillah. Di antara model-model para wali itu ada yang namanya rijalul ishtiyaq, para wali-wali kerinduan. Mereka banyaknya adalah jumlahnya 5 orang. Mereka adalah termasuk raja-raja dari orang-orang ahli dhariqat kepada Allah. Bihim yahfadullah ta'ala wujudal alami ayatuhum min kitabillahi ta'ala hafidhu ala salawati wa salatul wusda. Dengan 5 orang inilah Allah menjaga keberadaan alam. Ayat simbol mereka dari kitabullah Al-Quran ialah hafidhu ala salati wa salatul wusda. La yafturun an salatin fi lailin wala naharin. 15 wali-wali ishtiyaq ini tidak pernah lemes, tidak pernah kurang semangat melaksanakan salat baik di malam hari atau di siang hari. Qala Sayyidi Muhyiddin radhiyallahu wa kana salihun al-barbariyu minhum laqituhu wa sahibtuhu ilan mata wa antafa'tu bihi. Kata Imam Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu, Imam Soleh Al-Barbari itu adalah termasuk rijalul ishtiyaq ini. Dan saya pernah berjumpa dengan beliau, dengan Imam Soleh, dan bersahabat dengan beliau sampai beliau meninggal dunia. Dan saya mendapatkan banyak manfaat dari beliau. Wa kadzalika Abu Abdullah Al-Mahdawi bi Madinati Fas, sahibatuhu kana min haula'i aidan. Termasuk juga yang yaitu Imam Abu Abdullah Al-Mahdawi di kota Fas. Fas itu di Tunis kalau tidak salah ya. Itu termasuk rijalul ishtiyaq. Beliau termasuk rijalul ishtiyaq. Saya pernah bersahabat itu nyantri kata orang Jawa ya. Beliau termasuk rijalul ishtiyaq. Aminhum radhiyallahu anhum sittatu anfusin fi kulli zamanin la yazidun wa yanqusun
Wa kana minhum Ibnu Harun ar-Rasyid. Ibnu Harun ar-Rasyidi Ahmadu al-Sibti. Ada lagi jenis wali itu ada 6 orang. Di setiap zaman selalu 6, tidak pernah lebih, tidak pernah berkurang. Termasuk yang 6 orang ini adalah bin Harun Rasyid, Ahmadu al-Sibti. Beliau termasuk 6 orang ini. Qala Muhyiddin, Sayyidi Muhyiddin radhiyallahu anhu, laqituhu bil tawafi yaumal jumu'ati ba'da sholati sanata berapa ini ya? Tis'ina wa khamsimi'atin wa yatufu bil Ka'bah. Wa sa'altuhu ajabani wa nahnu bil tawafi. Imam Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabi berkata, saya pernah bertemu dengan Imam Ahmad As-Sibti ini waktu tawaf di hari Jumat setelah sholat pada tahun 599. Saat itu beliau sedang tawaf di Ka'bah dan saya bertanya tentang masalah kepada beliau. Beliau menjawab sambil bertawaf, wa nahnu bitawaf, sambil tawaf. Wa kana ruhu tajassadali fi tawafi hisan kata jasudi Jibril fi surati A'rabiyyin. Ruh Ibnu Harun ar-Rasyid ini bisa menjelma, bisa inkarnasi, bisa menjadi fisik. Roh itu kan gaib ya, misterius, metafisika, tapi jadi fisik. Tampak kepada saya waktu tawaf secara bisa indrawi, hisan itu bisa diindrawi, bisa dilihat. Sama dengan malaikat Jibril itu sebenarnya metafisika Jibril itu, tapi beliau jadi fisika, jadi indrawi dalam menjelma berbentuk orang Arab pedesaan. Walahum itu bermenjelma Dihyah al-Qalbi, sering kepada Rasulullah. Malaikat Jibril itu menjelma seperti Dihyah al-Qalbi, sahabat Dihyah al-Qalbi. Walahum sultanun ala jihati sittil lati dhaharat biwujudil insani. 6 wali ini punya wewenang, punya kekuasaan, punya kerajaan di 6 arah ya. 6 arah itu kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, yang muncul dengan munculnya manusia itu. Wakana qala radhiyallahu anhu wa ukhbirtu anna wahidan minhum kana min jumlatil awaniyah min ahli arzanir rum a'rifu dzalika syakhs bi ainihi wa sahibatuhu wa kana yu'azzimuni wa yarani katsiran wa jama'atu bihi fi dimashq fi sawasa fi maladiyata wa fi saridiyata wa khadamani muddatan. Saya diberitahu, ada yang beri kabar kepada saya, kata Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, bahwa ada satu di antara 6 wali ini adalah termasuk golongan awaniyah, termasuk golongannya wali awaniyah, penduduk Arzan Rum itu Turki itu termasuk Rum dulu ya. Orang ini saya kenal, tahu dengan mata kepala sendiri. Saya betul dan saya bersahabat dengan dia. Dan beliau menghormati saya dan sering melihat saya. Wajidama'atu bi Dimashq, dan saya pernah berkumpul dengan beliau di Damaskus dan di Sawas dan di Malatiyah dan di Qaisariyah. Dia beberapa lama mengabdi kepada saya. Wa kanat lahu walidatun kana barron biha. Wa jama'atu bihi fi Harranah fi khidmati walidatihi. Ra'aituhu fi man ra'aitu
Fiman itu man yabir umahu mislahu. Beliau itu punya ibu yang dia sangat berbakti kepada ibunya. Saya pernah berkumpul dengan beliau di Haran. Haran itu Suriah ya. Waktu dia melayani ibunya. Ternyata tidak pernah di antara yang pernah saya kenal, tidak pernah saya lihat orang yang sebakti dia kepada ibunya. Wa kana zamalin walau sinuna. Faqadtuhu min Dimashq fama adri hal 'asha aw mata. Dia kaya raya, Zamalin itu banyak uangnya. Kemudian ada beberapa tahun saya kehilangan, tidak pernah berjumpa beliau di Damaskus. Jadi saya tidak tahu apakah sudah wafat atau apakah masih hidup atau sudah wafat, saya tidak tahu. Kata Imam Ibnu Arabi, wabil jumlati fama min amrin makhsurin fil alami fi adadin ma illa walillahi rijalun bi adadihi fi kulli zamanin yahfazullahu bihim dzalikal amra. Jadi kesimpulannya, apapun yang terbatas di alam ini, di angka-angka tertentu, apapun sesuatu yang berjumlah tertentu, melainkan pasti Allah punya orang-orang yang sejumlah sesuatu tersebut di setiap zaman, yang mana sesuatu tersebut dilindungi oleh Allah lewat mereka itu, melalui para wali-wali itu. Al-qismu tsani fi dzikri man lam yahsurhum adadun minhum radhiyallahu anhum. Bagian yang kedua akan menerangkan tentang orang-orang yang tidak dibatasi oleh jumlah. Wali-wali yang tidak dibatasi oleh jumlah. Tadi kan ada yang 12, ada yang sekian, ada yang 1, ada yang 6, ada yang 5. Ini tidak ada jumlahnya, ini tidak dibatasi oleh jumlah. Inilah babnya. Qala Sayyidi Muhyiddin radhiyallahu anhu, "Qad dzakarna min ar-rijalil mahsurina fi kulli zamanin fi adadin ma alladzina la yakhlu zamanu minhum ma dzakarnahu fi hadzal kitab." Imam Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabi berkata, saya sudah terangkan tentang tokoh-tokoh wali yang dibatasi oleh di setiap zaman terbatas sekian-sekian dalam jumlah tertentu, yang mana zaman tidak pernah sepi dari mereka. Itu sudah saya terangkan di bab ini. Bal nadhkur min rijalillahi alladzina la yahtasuna bi'adadin khasin yusbitu lahum fi kulli zamanin bal yazidun wa yanqusun. Maka sekarang saya harus menerangkan tentang wali-wali Allah yang tidak dibatasi dengan angka-angka tertentu, jumlah tertentu. Setiap zaman, bahkan mereka kadang banyak, kadang sedikit, kadang banyak, kadang sedikit. Faminhum radhiyallahu anhum al-mulamatiyah. Wa qad yaquluna al-mulamiyah wa hum sadatu ahli dhariqillah wa immatuhum wa sayyidul alami fihim minhum wa huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara wali-wali yang tidak dibatasi oleh jumlah tertentu ialah wali mulamatiyah. Para wali-wali mulamatiyah. Mulamatiyah itu kadang-kadang para ulama mengistilahkan mulamiyah tanpa tak. Mulamatiyah itu adalah tokoh-tokoh ahli thariqat kepada Allah dan menjadi pimpinan-pimpinan para ahli thariqat. Tokoh alam di kalangan mereka, di antara mereka yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum al-hukma'ul ladzina wada'ul umura mawadhi'aha wa ahkamuha wa aqarrul asbaba fi amakaniha wa nafauha fil mawadhi'il lati yanbaghi ayyan tafi anha. Wali-wali mulamatiyah ini adalah orang-orang bijak.
yang meletakkan segala urusan tepat sesuai dengan tempatnya. Jadi sangat sinergi meletakkan sesuatu itu. Dan mereka meletakkan segala sesuatu dengan sangat kokoh. Kokoh itu apa? Sinergi. Artinya tidak mudah goyah. Dan mereka menetapkan sebab-sebab negatif ya di tempatnya yang pantas, dan sebab-sebab negatif itu mereka singkirkan di tempat-tempat yang mestinya tidak perlu ada, tidak harus perlu ada sebab-sebab negatif di tempat itu. Makanya dikatakan mereka itu orang-orang bijak. Wala akhallu bi syai'in mimma rattabahu Allah taala fi khalqihi ala hasabi ma rattabuhu. Dan mereka tidak pernah mengurangi sedikit pun dari sesuatu yang telah diatur oleh Allah dalam makhluknya, sesuai dengan apa yang mereka atur. Apa yang mereka susun itu akan mereka jaga terus sehingga tidak jamplang, sehingga tidak kelihatan tidak nyambung. Semuanya nyambung sesuai dengan aturan-aturan itu yang disusun oleh Allah. Fama taqdihi darul ula wa tarakuhu lidarul ula, ngama taqdihi darul akhiratu wa tarakuhu lidarul akhirah. Jadi apa yang menjadi tuntutan negeri dunia itu mereka biarkan hal itu untuk negeri dunia. Sedangkan apa-apa yang menjadi tuntutan negeri akhirat itu mereka biarkan untuk negeri akhirat. Jadi mereka sangat bijak. Fanadharu fil asya'i bil 'aini allati nadharallahu ilaiha lam yakhludu bainal khalaiqi. Wali-wali mulamatiyah itu memandang segala sesuatu dengan menggunakan mata, yang mana Allah memandang sesuatu itu dengan mata itu, yaitu mata kebijakan itu. Mereka tidak pernah bergaul dengan manusia-manusia yang lain. Fal mulamatiyah majhulatun aqdaruhum la ya'rifuhum illa sayyiduhum alladzina habahum khassahum biadil maqami wala adada yahsuruhum bal yazidun wa yanqusun. Jadi wali-wali mulamatiyah ini itu misterius, adalah orang-orang rahasia, orang-orang tidak dikenal orang. Derajat mereka yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, adalah pimpinan mereka yang telah menganugerahkan mereka, yang telah menspesialkan mereka dengan derajat mulamatiyah itu. Dan mereka tidak dibatasi oleh angka-angka tertentu, bahkan mereka kadang banyak, kadang sedikit. Amin. Allah alam.